Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Faradila dengan NPM 251705110 dari 61 dari Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya akan membuat video perbaikan nilai kuis statistika dengan cara menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan kode soal B. Saya akan taruh di sini dulu sebentar soalnya. Nah, yang pertama itu kan ditanya, jelaskan perbedaan antara data dan informasi. Berikan contoh nyata dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi data itu adalah fakta mentah yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penilaian terhadap suatu objek yang belum diolah. Contohnya itu kayak beras atau kayak biji kopi. Terus, informasi itu adalah hasil dari pengolahan data tersebut dalam memahami suatu fenomena atau mendukung pengambilan keputusan. Contohnya kayak nasi itu kan adalah olahan dari beras tadi ya guys, atau bisa juga kayak biji kopi tadi itu diolah menjadi minuman kopi gitu. Terus soal yang kedua itu diberikan data hasil penjualan produk dan urusan UKM selama 30 hari. Tapi data itu kan masih acak ya, kita nggak bisa tahu nih, kayak susah nih kalau kita belum ngurutin itu. Nah, yang A disuruh sajikan data tersebut dalam bentuk tabel frekuensi distribusi. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menyusun atau mengurutkan data tadi sekarang menjadi urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar, 10 sampai yang terbesar itu 55. Dan langkah kedua itu kita cari jangkauan. Jangkauan itu X maksimal dikurang X minimal, atau data terbesar dikurang data terkecil. 55 kurang 10 adalah 45. Terus yang kedua, kita harus nyari banyak kelas, yaitu rumusnya 1 plus 3,3 log N. N di sini itu adalah banyaknya data. Jadi 1 plus 3,3 log 30, karena jumlah data dari data ini tuh ada 30 data. Nah, kita cari dulu log N itu. Log 30 itu 1,4771, lalu kita kalikan ke 3,3, itu hasilnya 4,8774, terus ditambah 1 itu menjadi 5,874, atau bisa kita bulatkan jadi 6. Terus yang ketiga kita cari panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan tadi kan 45, terus dibagi dengan 6, yaitu banyak kelas, hasilnya 7,5, atau bisa kita bulatin jadi 8. Nah, baru tuh kita bisa buat tabel distribusinya. Karena tadi banyak kelasnya ada 6, berarti nih barisnya itu ada 6 ya guys. 1, 2, ada 6 kelas, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus yang kolom pertama itu adalah namanya interval. Interval itu jarak dari nilai yang pertama itu kan nilainya ada 10 ya guys, 10 sampai panjang kelasnya 8, berarti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, berarti sampai 17, dan seperti itu sampai kelas terakhir. Terus yang kolom kedua itu ada tepi kelas itu kalau yang tepi bawah itu dikurang 0,5, kalau tepi atas itu ditambah 0,5. 10 kurang 0,5, 9,5, 17 tambah 0,5 itu 17,5. Begitupun kelas-kelas di bawahnya. Terus ada titik tengah itu rumusnya tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. 9,5 ditambah 17,5 dibagi 2 itu adalah 13,5. Seperti itu juga di kelas-kelas bawahnya. Terus frekuensi. Sini ada kolom frekuensi. Kita lihat nih dari rentang 10 sampai 17 tuh ada berapa data sih? Aku udah nyari, di sini ada, di kelas pertama itu ada 5, kedua itu ada 5 dan 6, 5 dan 4. Terus ada kolom frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan itu frekuensinya kita tambah. Di sini akan ada 5 nih pertama. 5 tambah 5 10, 10 tambah 6 itu 16, 16 tambah 5 itu 21, 21 tambah 5 26, 26 tambah 4 30. Terus ada kolom frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau lebih dari itu kita kurang. Yang pertama tadi yang paling bawah kan 30, berarti kita taruh nih di sini 30 kurang 5 itu 25 kurang 5 itu 20 kurang 6 itu 14 kurang 5 itu 9 kurang 5 itu 4, begitu. Udah nih, yang A kita udah selesaikan, udah buat tabel distribusi frekuensinya. Terus yang B itu kan kita disuruh buat nyari median, modus, kuartil 1, desil 7, dan persentil 43. Pertama itu mean. Nah, kalau aku sendiri itu lebih suka kita buat tabel dulu. Karena kan mean itu rumusnya sigma xi dikali fi per sigma fi. Kita cari dulu nih xi plus fi setiap kelasnya. Di sini aku udah nemu di kelas pertama itu. Oh ya, sebelumnya xi itu adalah
titik tengah, dan FI itu adalah frekuensinya nih. Ini dikali ini, jadi ini kali ini kali ini. Itu hasilnya ada 67,5, 107,5, 177, ada 187,5, 227,5, dan 214. Nah, kita jumlahkan biar jadi sigma, yaitu 981. Langsung aja kita masukin 981 per sigma FI, itu kan jumlah semua datanya kan tadi 30, berarti dibagi 30, hasilnya 32,7. Nah, itu lumayan. Terus median. Nah, median itu rumusnya tepi bawah kelas ditambah dalam kurung setengah N min FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median per FI itu frekuensi kelas median, terus dikali P panjang kelas. Udah nemu tadi itu 15 ya, mediannya tuh 15, dan itu ada di kelas nomor 3. Itu berarti tepi bawah kelasnya kan 25,5, terus ditambah 15 dikurang 10 per 6 dikali 8, itu hasilnya adalah 25,5. Ini udah saya operasikan, itu menjadi 6,667, dan hasilnya itu 32,1667. Itu adalah mediannya. Terus ada modus itu kan adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, di tabel distribusi yang paling sering muncul itu kita lihat dari frekuensinya yang terbanyak. Nah, itu ada di kelas ke-3 juga. Nah, jadi sama, tapi bawahnya kan 25,5. Terus ini tuh adalah selisih frekuensi kelas modus dikurang kelas sebelumnya. Kalau yang ada tanda 2-nya ini adalah selisih dari kelas modus setelahnya. Jadi itu 25,5 tambah 1 per 1 plus 1 dikali 8 itu panjang kelasnya. Udah saya operasikan, jadi di sini 25,5 plus ini tuh hasilnya 4. Jadi kalau ditambahin tuh hasilnya 29,5. Begitu. Terus ada kuartil 1. Kuartil 1 itu adalah tapi bawah kelas ditambah 1/4 N, karena kuartil itu kan adalah datanya dibagi 4 ya. Jadi tuh karena 1 berarti ini 1/4 N min FK per FI kali P. Ini tuh sama aja ya guys, kayak ini definisinya. Jadi udah saya cari 1/4 N itu hasilnya 7,5, dan itu ada di kelas yang kedua. Jadi tepi bawahnya 17,5, terus ditambah 7,5 min 5/5, ya kan, 5/5 dikali dengan 8 dengan 8. Itu udah saya operasikan di sini 17,5, ini hasilnya adalah 4. Jadi sama dengan 21,5. Terus kita mau cari persentil. Persentil itu rumusnya sama aja kayak kuartil, tapi maaf guys, kita harus udah nggak apa-apa deh, kita bahas persentil dulu. Tapi bedanya persentil itu adalah dibagi dengan 100. Persentil 43 berarti 43 per 100 nih. Rumusnya sama aja. Jadi persentil 400 itu adalah 12,9, dan itu ada di kelas ketiga ya guys. Kelas ketiga. Jadi tepi bawahnya itu 25,5, 12,9 min 10 per 6 dikali 8. 25,5 ini udah saya operasikan jadi 3,86 ya. Jadi itu adalah hasilnya 36 ya. Terus kita nyari desil. Maaf, udah spoiler lagi. Kita nyari desil 7. Sama aja, tapi kalau desil tuh kan adalah dibagi 10. Berarti di sini itu 7, karena pengen desil 7 per 10 N. Udah saya cari, itu hasilnya 21, dan itu ada di kelas keempat guys. Itu ada di kelas keempat. Berarti kelas keempat itu tepi bawah kelasnya 33,5, habis itu 21 dikurang 16 per 5 dikali 8. Udah saya operasikan yang ini tuh hasilnya 8, jadi 33,5 ditambah 8 itu 41,5 gitu. Terus yang C itu kemudian buatlah visualisasi data tersebut ke dalam bentuk histogram, poligon, dan ogive positif dan negatif. Oke, yang pertama itu ada histogram. Histogram itu adalah diagram batang yang setiap batangnya itu nggak ada jarak guys nih, kayak ini nih tuh, nggak ada jarak sama sekali. Nah, cara buatnya itu adalah di sini tuh frekuensi setiap kelasnya, yang sumbunya itu frekuensi setiap kelas, yang bawahnya ini atau sumbu X-nya ini adalah tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas,
tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, kayak gitu guys. Jadi kelas yang pertama tadi itu kan, coba guys biar kelihatan, yang ini kelihatan guys. Nah, kelas yang pertama tadi kan frekuensinya tuh 5 dan tepi bawahnya itu 9,5 sampai 17,5. Jadi langsung aja 5, terus yang kelas kedua juga frekuensinya 5, kelas ketiga itu frekuensinya 6, terus ada frekuensi 5, 5 dan 4. Begitu guys caranya. Pokoknya ingat aja di sini itu adalah tepi-tepi bawah dan tepi atasnya ya guys, setiap ininya. Nah, gitu. Dan jangan lupa jangan ada jarak ya di sininya, karena histogram itu diagram batang yang nggak ada jarak di setiap batangnya. Nah, habis itu kita cari poligon. Nah, oke, di sini poligon. Poligon itu adalah titik tengah dari histogram tadi. Nah, jadi di sininya itu tetap aja di sumbu X-nya, di sumbu Y-nya itu adalah frekuensi setiap kelasnya. Terus kalau yang sumbu Y itu adalah titik tengah tadi. Titik tengah di sini ada 13,5, 21,5, 29,5 dan seterusnya ya. Kan kita tadi udah nyari kan guys di tabel distribusi tadi. Nah, udah deh tinggal kita sesuaikan dengan frekuensinya, yaitu ada 5, 5, 6, 5, 5 dan 4. Udah, kalian bisa tarik garis juga buat lebih kelihatan gitu. Nah, seperti ini. Terus ada ogive positif. Ada ogive positif dan negatif. Nah, kalau ogive positif itu dia tuh pasti guys, dia itu naik ke atas terus. Kalau kalian nyari ogive positif itu tiba-tiba nilainya turun, itu salah berarti guys kalian. Kalau ogive positif itu dia pakai yang kurang dari sama dengan ya, berarti di sini di sumbu Y itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Nah, sedangkan di sumbu X itu adalah tepi atas kelas begitu ya. Nah, udah deh, kalian sesuaiin aja, ini kayak sama aja tuh, kita tentuin dari frekuensi kumulatif lebih dari sama dengannya. Terus nah, sedangkan kalau yang negatif, kalau negatif itu dia tuh pasti turun. Dan yang ini dia yang di sumbu X itu dia, di sumbu Y itu dia pakai frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan, sedangkan yang sumbu X ini adalah tepi bawah kelasnya. Begitu, sama aja guys, kayak gini. Kalian tinggal sesuaikan aja tadi berapa frekuensi kumulatifnya gitu. Nah, terus ada tambahan nih, kita harus nyari range, variansi, terus ada simpangan baku dan skewness. Pertama itu ada range. Range itu rumusnya adalah LL1 atau bisa dibilang ini tuh tepi atas semua kelas lah. Itu 57,5 dikurang tepi paling bawah itu 9,5, hasilnya 48. Nah, habis itu variansi. Variansi itu kan rumusnya tuh sigma FI dikali X min X bar kuadrat. Karena di sini tuh aku lebih suka kita kasih pakai apa tuh namanya tabel biar lebih terstruktur lah. Nah, kalau XI itu adalah titik tengah, kan FI itu adalah frekuensi. Jadi udah deh, kalau aku udah kaliin dan aku udah kurangin, pertama itu operasiin dulu, kurangin dulu X min X barnya berapa. Kalau udah kita kuadratkan, setelah dikuadratkan itu kita dikalikan dengan frekuensinya. Nah, jadi di sini udah aku cari semuanya dan hasilnya sigma FI dikali X min X bar kuadrat itu adalah 5196,8 per N min 1 itu berarti 30 kurang 1 itu 29, hasilnya 179,2 gitu. Nah, habis itu ada simpangan baku. Simpangan baku itu adalah, jadi gimana guys caranya, susah. Nah, simpangan baku itu adalah akar dari variansi tadi. Berarti variansi tadi kan 179,2. Nah, kita akarin. Akarnya itu adalah 13,38. Nah, itu adalah simpangan baku. Terus ada skewness yang terakhir. Skewness itu adalah X bar atau mean dikurang modus per 2. Kok per 2 sih? Per S. S itu adalah simpangan baku, berarti 32,7 dikurang 29,2. Tadi kan kita 29,5 tadi kan kita udah nyari ya. Itu hasilnya 3,2 dibagi simpangan baku tadi 13,38. Jadi hasilnya adalah 0,239. Begitu. Nah, 0,239 itu kan lebih besar dari 0. Jadi distribusi skewnessnya itu menjulur ke kanan atau bisa kita bilang positif skewness. Jadi gitu deh guys, aku udah jelasin banyak banget
materi. Jadi semoga kalian bisa mengikuti dan bisa menyelesaikan soal-soal yang lain juga. Kalau misal ada, maaf kalau misal ada kesalahan dalam menjelaskan, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.